Ratih, gadis berusia 22 tahun, dikenal sebagai anak desa yang baik hati. Sehari-hari ia membantu ibunya berjualan di pasar, sekaligus mengurus adik kecilnya di rumah. Banyak orang bilang, wajah Ratih cantik, senyumnya ramah, dan tutur katanya halus. Tidak ada yang pernah menyangka kalau gadis secantik dan seceria dirinya akan pergi begitu cepat, bahkan dengan cara yang misterius. Hanya dalam hitungan beberapa hari, tubuh Ratih jatuh sakit. Awalnya ia hanya mengeluh pusing dan lemas. Lalu, badannya panas tinggi. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda penyakit jelas. Orang tuanya mengira Ratih hanya kecapekan. Ibunya sempat berkata, mungkin Ratih kecapekan, soalnya kemarin dagang di pasar dari subuh sampai siang. Lalu sore masih bantu-bantu di rumah. Semua masih menganggap itu hal biasa. Sampai akhirnya kondisi Ratih makin memburuk. Dalam 2 hari, tubuh Ratih semakin kurus. Matanya terlihat cekung, wajahnya pucat, dan ia sering mengigau ketika tidur. Kadang-kadang mulutnya berbisik lirih, entah menyebut nama seseorang atau sekadar menggumam kata-kata yang tidak jelas. Malam ketiga, ia demam tinggi. Badannya menggigil hebat, dan ia berteriak-teriak seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Tetangga mulai datang membantu. Ada yang membawa jamu, ada pula yang menyarankan dipanggilkan dukun kampung. Namun ayah Ratih tetap bersikeras membawanya ke puskesmas. Dokter di sana hanya bilang Ratih kelelahan, diberi obat penurun panas, lalu disuruh istirahat. Tapi obat itu tak membawa perubahan. Malam berikutnya, Ratih kembali mengigau. Kali ini terdengar jelas. Ia memanggil-manggil ibunya sambil berkata, "Ma, ono wong neng kamar, wong iku ngeliatin aku." Ibunya panik, karena saat itu jelas kamar Ratih kosong. Hanya ada dirinya yang menemani. Wajah ibunya pucat pasi, bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap mencoba menenangkan anaknya. "Ora ono ki sopo-sopo le, iki ibu, Truweyo." Namun Ratih tetap menatap sudut kamar dengan mata melotot ketakutan. Seakan benar-benar ada sosok yang dilihatnya di sana. Keesokan paginya, kondisi Ratih makin parah. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin bercucuran, dan ia mulai sulit bicara. Semua keluarga sudah berkumpul, berdoa agar Ratih bisa bertahan. Namun sore itu, tepat saat azan maghrib berkumandang, Ratih menghembuskan napas terakhirnya. Matanya masih terbuka setengah, seolah enggan pergi. Suasana rumah langsung pecah dengan tangisan. Malam itu hujan deras turun, petir menyambar-nyambar, membuat suasana semakin mencekam. Seolah langit ikut menangis melepas kepergian Ratih. Warga desa satu persatu datang melayat. Rumah sederhana itu penuh sesak, tangisan ibunya tidak berhenti, sementara ayah Ratih hanya terduduk diam dengan mata kosong. Namun ada hal aneh yang kemudian jadi bahan bisik-bisik para tetangga. Saat jenazah Ratih dimandikan, beberapa orang mencium bau yang tidak biasa. Bukan hanya wangi bunga melati yang biasanya dipakai untuk memandikan jenazah, tapi juga ada bau anyir darah yang samar. Seorang tetangga bahkan berbisik lirih, "Kau nihim ora, ko ambune aneh yo, koyo melati campur amis getih." Awalnya mereka kira itu hanya perasaan, tapi semakin lama bau itu makin jelas. Setiap kali air disiramkan ke tubuh Ratih, aroma melati makin menyengat, bercampur dengan bau aneh yang membuat perut mual. Beberapa ibu yang ikut memandikan bahkan merasa pusing. Ada yang sampai harus keluar sebentar karena tidak tahan. Salah satu ibu yang paling dekat dengan keluarga Ratih berkata sambil menutup hidung, "Kok iso aneh ngene? Biasanya wong mati yo ambune menguangi kembang tok. Iki kok koyo anak getih." Tapi karena situasi duka, tidak ada yang berani membicarakan hal itu keras-keras. Semua memilih diam, pura-pura tidak mencium apapun. Mereka tidak ingin membuat keluarga Ratih semakin terpukul. Saat kain kafan mulai dikenakan, tubuh Ratih terasa berat, seolah sulit diangkat. 4 orang laki-laki yang mengangkat jenazahnya bahkan mengeluh pelan, "Kau kabut temenjo, paraho, awake wis kerush gini." Mereka mencoba menguatkan diri, meski keringat bercucuran padahal udara malam itu dingin akibat hujan. Prosesi pemakaman dilakukan malam itu juga. Warga berbandong-bandong ikut mengantar. Payung-payung terbuka di bawah. Deras hujan, obor-obor menyala redup di sepanjang jalan menuju kuburan desa. Suasana sangat sendu. Tapi, di balik itu semua, ada rasa ganjil yang tidak bisa diungkapkan. Beberapa orang mengaku melihat sesuatu di antara kerumunan. Seorang pemuda desa bercerita. Ia sempat melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon pisang, dekat jalan menuju kuburan. Wajahnya samar, tapi gaunnya basah kuyup oleh hujan. Saat pemuda itu menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Ia ketakutan, tapi tidak berani bilang pada siapapun waktu itu.
Di liang lahat, tanah basah penuh lumpur membuat prosesi berjalan sulit. Namun akhirnya jenazah Ratih berhasil diturunkan. Doa-doa dipanjatkan, tangisan semakin pecah. Saat gundukan tanah terakhir menutup tubuh Ratih, suara petir menyambar begitu keras, hingga beberapa orang terloncat kaget, seolah alam benar-benar sedang memberi tanda malam semakin larut. Warga satu persatu pulang, menyisakan keluarga yang masih larut dalam duka. Namun rasa aneh itu tetap tertinggal. Bau melati bercampur amis darah, seakan masih menempel di udara. Tidak mau hilang meski hujan deras mengguyur sepanjang malam di rumah duka. Ibu Ratih masih duduk di dekat kamar tempat anaknya mengembuskan napas terakhir. Matanya sembab, wajahnya lelah, tapi ia enggan beranjak. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara lirih seperti bisikan. Sang ibu menoleh cepat. Bulu kuduknya berdiri. Ia tahu kamar itu kosong. Semua orang sudah tidur di ruang tamu. Suara bergetar. Ia memanggil pelan. Ratih, tidak ada jawaban. Hanya angin yang lewat membawa lagi aroma melati yang tajam menusuk hidung. Sang ibu terisak, memeluk guling Ratih sambil berdoa, berharap semua ini hanya perasaannya saja. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasakan sesuatu. Seolah Ratih belum benar-benar pergi. Dan malam pertama setelah kematian itu pun menjadi awal dari sebuah teror yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebelumnya, hari-hari pertama setelah kepergian Ratih masih berjalan seperti biasa, meskipun suasana duka begitu kental menyelimuti rumah keluarganya. Para tetangga masih sering datang, ada yang sekadar menyalakan dupa, ada yang membawakan makanan untuk keluarga yang berduka. Setiap malam rumah itu dipenuhi oleh orang-orang yang ikut tahlilan. Suara bacaan doa dan ayat-ayat suci terdengar bergema, berusaha mengirimkan ketenangan bagi arwah Ratih. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang mulai tumbuh diam-diam. Memasuki malam ketujuh, suasana berubah. Dari luar rumah, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, tapi membawa aroma bunga melati yang tajam menusuk hidung. Beberapa orang sempat saling pandang, karena aroma itu begitu mirip dengan wangi yang dulu tercium saat jenazah Ratih dimandikan. Namun mereka memilih diam, tidak ingin menimbulkan kegaduhan di tengah doa. Saat tahlilan berlangsung, beberapa orang mulai merasakan hal yang janggal. Seorang ibu yang duduk di barisan belakang tiba-tiba tersentak kecil. Ia menoleh ke kanan dan kiri dengan wajah bingung. Setelah doa selesai, ia berbisik kepada tetangganya, "Aku tadi ngerasa kayak ana sing nyekel pundakku. Pas tak tengok, ora ono sopo-sopo." Suaranya pelan, tapi jelas membuat bulu kuduk orang yang mendengar ikut berdiri. Tak lama setelah itu, seorang bapak tua juga mengaku hal serupa. Katanya, ada hembusan angin dingin lewat di telinganya, dan ia mendengar suara lirih seorang perempuan yang berbisik, seakan memanggil namanya. Pak, begitu," katanya menirukan. Bapak itu yakin suara itu bukan dari orang sekitar, karena semua sedang fokus berdoa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para jamaah. Ada yang mencoba menenangkan dengan berkata mungkin itu hanya perasaan, mungkin karena kelelahan, atau terbawa suasana duka. Namun sebagian lain dayam-dayam percaya bahwa arwah Ratih belum benar-benar pergi. Ketegangan makin terasa ketika seorang anak kecil tiba-tiba menangis keras. Anak itu berusia sekitar 5 tahun, duduk di pangkuan ibunya. Ia menunjuk ke arah pintu kamar Ratih yang tertutup rapat, sambil berteriak, "Bakyu Ratih! Bakyu Ratih nang kono!" Semua orang langsung menoleh, menatap ke arah pintu kamar. Yang Jimix, wajah mereka pucat sebajian buru-buru, membaca doa dalam hati. Ibunya panik, mencoba menenangkan anaknya, tapi anak itu terus menangis sambil menutup wajah. Beberapa orang dewasa saling berbisik, anak kecil memang sering aiso weruh sing ora aiso di delok wong dewasa. Ucapannya membuat suasana semakin mencekam. Sejak kejadian itu, orang-orang yang hadir di tahlilan mulai merasa resah. Ada yang mengaku melihat bayangan putih melintas di lorong rumah. Ada yang merasa pundaknya ditepuk, padahal ketika menoleh, tidak ada siapapun. Suasana semakin berat. Salah satu pemuda yang membantu mengatur kursi, bahkan sempat jatuh tersungkur karena merasa kakinya disentuh dari bawah. Ia menjerit, membuat beberapa orang terkejut. Setelah diperiksa, memang tidak ada apa-apa di bawah kursi. Tapi pemuda itu bersumpah, ada tangan dingin yang menggenggam pergelangan kakinya. Doa terus dilanjutkan, meskipun wajuwoga jamaah sudah tidak tenang lagi. Bacaan ayat-ayat suci menggema lebih keras, seakan mencoba menutupi segala keganjilan yang terjadi malam itu. Namun semakin lama, suasana terasa makin dingin. Kipas angin tidak menyala, tapi angin berhembus dari arah pintu kamar Ratih yang tertutup. Bau melati semakin menyengat, bercampur dengan aroma anyir yang samar,
beberapa orang yang peka dengan hal-hal gaib mulai sadar. Mungkin benar arwah Ratih sedang hadir di antara mereka. Salah seorang kiai kampung yang memimpin doa hanya menunduk, lebih khusyuk, tidak mengucapkan apapun, tapi wajahnya terlihat sangat serius. Di tengga doa, tiba-tiba lampu di ruang tamu berkelip-kelip, lalu padam sejenak. Orang-orang terdiam, hanya suara doa yang tetap berusaha dilantunkan. Setelah beberapa detik, lampu kembali menyala. Namun suasana sudah berubah drastis. Orang terlihat pucat pasi, sebagian bahkan keringat dingin meski udara malam itu menusuk tulang. Selesai doa, beberapa orang langsung memilih pulang lebih cepat dari biasanya. Mereka tidak ingin berlama-lama di rumah itu. Bisik-bisik tentang kejadian aneh malam itu mulai menyebar ke seluruh desa. Ada yang percaya, ada yang menganggap itu hanya sugesti. Tapi satu hal yang sama-sama mereka rasakan, malam ketujuh itu benar-benar berbeda. Ibu Ratih malam itu tidak bisa tidur. Ia duduk di samping ranjang kosong Ratih, memandangi selimut yang masih terlipat rapi. Dalam hati ia merasa anaknya masih ada di rumah itu. Kadang terdengar suara seperti langkah pelan di lorong. Kadang terdengar seperti suara seseorang menarik napas panjang. Ia menangis sambil berdoa, "Ratih, yen tenan iki kowe, ojo ganggu. Mugo-mugo kowe tenang ning dunyo kono." Namun tangisnya makin deras ketika tiba-tiba ia merasakan angin dingin berhembus di lehernya. Dan samar-samar terdengar suara lirih tangannya gemetar, tubuhnya lemas, dan ia hanya bisa menutup wajah sambil terus berdoa. Malam itu terasa begitu panjang, dan sejak malam ketujuh itu, rumah keluarga Ratih tidak pernah benar-benar sama lagi. Menjelang 14 hari kematian Ratih, suasana kampung kecil itu semakin tidak tenang. Awalnya hanya beberapa orang yang bercerita, tapi lama-lama hampir seluruh warga merasa ada yang aneh. Setiap malam, dari obrolan di teras rumah sampai di warung kopi, topik yang dibicarakan selalu sama. Mimpi Ratih. Semua orang mengaku mengalami mimpi. Mereka melihat Ratih berdiri di pinggir sawah yang gelap, tubuhnya pucat pasi, rambut panjangnya terurai acak-acakan, bajunya basah kuyup seperti habis kehujanan. Wajah Ratih tampak sedih. Matanya merah seolah habis menangis semalaman. Bibirnya bergorak-jerok seperti ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya tatapan kosong yang menembus perasaan siapa saja yang bermimpi itu. Seorang bapak tua bercerita di serambi musola, "Aku mimpi, Ratih ngadek nang pinggir sawah cedak randu alas. Deweke koyo pengen ngomong, tapi lambene menggemeter. Kowe ngerti ora? Aku tangi nganti keringat kabeh." Beberapa orang mengangguk. Ternyata mimpi mereka sama persis. Seorang ibu muda juga mengaku merasakan hal serupa. Katanya, ketika bermimpi melihat Ratih, ia mencoba mendekat, ingin bertanya apa yang terjadi. Tapi begitu jaraknya hanya tinggal beberapa langkah, Ratih menghilang seketika, meninggalkan bau melati yang tajam menusuk hidung. Saat terbangun ibu, itu benar-benar masih mencium bau yang sama di kamarnya. Cerita demi cerita terus muncul, hingga akhirnya hampir seluruh warga desa merasa yakin ini bukan sekadar bunga tidur. Apalagi mimpi itu datang hampir di malam yang sama. Orang-orang mulai percaya, arwah Ratih memang mencoba menyampaikan sesuatu. Ada urusan dunia yang masih menahannya, membuat rohnya tidak bisa tenang. Suasana desa semakin mencekam. Malam hari menjadi waktu yang paling ditakuti. Jalanan sepi lebih cepat dari biasanya. Anak-anak dilarang main terlalu malam. Orang-orang tua berpesan, aja dolan sore nganti peteng saiki wektu mbah reksa mlaku. Setiap kali angin bertiup membawa aroma melati, bulu kuduk warga langsung berdiri. Banyak yang yakin itu pertanda Ratih sedang lewat. Bahkan ada seorang pemuda yang mengaku melihat sosok perempuan berdiri di pinggir sawah saat ia pulang dari ladang menjelang malam. Dari keyahan, rambut panjang dan baju putihnya berkibar tertiup angin. Pemuda itu berlari ketakutan. Dan sejak hari itu, ia tidak pernah berani pulang sore lagi. Kisah mimpi yang sama ini semakin membuat keluarga Ratih gelisah. Ibunya, yang sudah hampir habis air matanya, merasa semakin tertekan. Setiap kali orang bercerita soal mimpi Ratih, hatinya seperti disayat. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah benar anaknya belum tenang? Apakah ada sesuatu yang belum tersampaikan? Malam itu, tepat di hari ke-14, rumah keluarga Ratih kembali penuh dengan orang-orang yang datang untuk tahlilan. Doa-doa dipanjatkan lebih khusyuk, suara-suara lantunan ayat suci terdengar lebih dalam. Seolah semua orang berusaha keras mengirimkan ketenangan untuk arwah Ratih. Namun suasana di dalam rumah tetap berat. Beberapa orang duduk dengan wajah pucat, tidak berani menatap ke arah kamar Ratih yang selalu terkunci sejak hari kematiannya. Pintu kamar itu tidak pernah dibuka lagi.
Tapi entah kenapa, selalu ada perasaan seakan seseorang berdiri di dalam, memperhatikan mereka dari balik pintu. Setelah doa selesai, obrolan kecil kembali terdengar. Seorang pemuda memberanikan diri bercerita. Aku mimpi Ratih maneh, persis koyo kritane wong-wong. Bedane, Ratih nang ngarepe. Aku nganti lambene koyo arep ngomong jeneng wong, tapi ora metu suarane. Mung tangane nunjuk kadohan neng arahe kuburan desa. Orang-orang langsung saling pandang. Tubuh mereka merinding. Bagaimana bisa banyak orang bermimpi hal yang sama dengan detail yang begitu mirip? Ini jelas bukan kebetulan. Seorang ibu tua yang dikenal suka ngerti hal-hal gaib akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, tapi membuat semua orang terdiam. Wong mati nenek isih duwe gegayuhan. Utawa ono perkara sing durung rampung, mesti arwah ora aiso tentrem. Mungkin Ratih arep nyeritakake sesuatu, nanging durung aiso. Wajah keluarga Ratih semakin muram. Ayahnya hanya menunduk, menggenggam tasbih erat-erat. Ibunya menahan tangis, jantungnya berdebar keras, membayangkan anaknya mencoba pulang lewat mimpi orang-orang. Malam semakin larut. Satu persatu warga pulang, menyisakan keluarga inti. Namun ketegangan tidak berakhir di situ. Sekitar tengah malam, Ibu Ratih bermimpi serupa. Dalam mimpinya, Ratih berdiri di pinggir sawah dengan wajah pucat dan mata merah. Kali ini jaraknya sangat dekat, hanya beberapa langkah. Bibir Ratih bergerak, dan samar-samar terdengar suara lirih, seolah memanggil, "Ma." Ibunya terbangun. Dengan keringat dingin bercucuran, bau melati begitu kuat memenuhi kamarnya. Ia menoleh ke arah pintu. Dan untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan putih berdiri di sana. Jantungnya serasa berhenti, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Ia hanya bisa memejamkan mata, berdoa sambil menggigil. Keesokan harinya, ia bercerita kepada suaminya tentang mimpi itu. Wajah ayah Ratih semakin pucat. Meski tidak banyak bicara, dalam hatinya ia tahu, arwah anaknya sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang penting hari-hari berikutnya. Mimpi itu terus menghantui warga desa. Ada yang mulai takut tidur sendirian, ada yang memilih tidur di ruang tamu bersama keluarga agar tidak diganggu. Namun mimpi itu tetap datang, tidak peduli mereka tidur di mana. Ratih selalu muncul dengan wajah yang sama, pucat, sedih, bibir bergetar, ingin bicara tapi suaranya tertahan. Semakin lama, orang-orang mulai merasa mimpi itu bukan sekadar pesan, tapi juga peringatan. Apalagi, ada beberapa orang yang setelah bermimpi Ratih, mengalami kejadian aneh di rumahnya, seperti pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki di malam hari, atau bau melati yang tiba-tiba muncul begitu kuat tanpa alasan. Semua tanda itu membuat warga yakin, benar kata orang tua di desa. Arwah Ratih memang belum bisa pergi. Ada urusan yang masih menahannya di dunia, pertanyaan yang belum terjawab, rahasia yang belum terungkap, dan sejak malam ke-14 itu, ketakutan di desa tidak lagi hanya soal mimpi, tapi juga tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena jika arwah benar-benar belum tenang, semua orang tahu terornya baru saja dimulai. Hari-hari setelah 14 hari kematian Ratih, berjalan dengan rasa takut yang semakin menebal. Warga desa tidak hanya diganggu mimpi yang sama, tapi juga kejadian-kejadian aneh yang muncul tanpa alasan. Suara-suara asing, bau melati yang mendadak tercium, hingga bayangan yang muncul di sudut mata. Semua itu membuat orang yakin arwah Ratih belum benar-benar pergi. Namun apa yang sebenarnya menahan arwahnya? Pertanyaan itu terus membayangi semua orang, terutama keluarganya. Suatu sore, ketika ibunya Ratih sedang duduk di teras rumah sambil memandang kosong ke jalan, seorang gadis datang menghampiri. Gadis itu bernama Winda, sahabat dekat Ratih sejak kecil. Winda tampak ragu. Langkahnya pelan seakan menimbang-nimbang keberanian. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, aku kudu ngomong sesuatu. Iki soal Ratih." Ibunya menoleh. Matanya sembab karena terlalu sering menangis. "Opo nak, nek ono apa-apa ngomong weh. Ibumu iki pengen ngerti kabeh soal anakku." Winda menarik napas panjang, lalu duduk di sampingnya. "Sakdurunge Ratih mati, dia sering curhat sama aku, Bu. Dia cerita ada seorang lelaki yang terus ngancam dia. Ratih takut banget sama orang itu." Tubuh Ibu Ratih seketika menegang. "Lelaki? Sopo wong iku?" Suaranya meninggi, campuran marah dan panik. "Aku orang ngerti jenenge, Bu. Ratih cuma bilang, orang itu sering ngikutin dia pulang dari pasar. Katanya, orang itu pernah bilang kalau Ratih harus menurut. Kalau tidak, dia bakal celaka." Ratih sering nangis waktu cerita itu. Bahkan dia pernah bilang, "Kalau aku mati, mungkin bukan karena sakit, tapi karena orang itu." Ibu Ratih menutup mulutnya,
menahan tangis yang meledak lagi. Kata-kata Winda membuat hatinya remuk. Selama ini ia mengira anaknya sakit biasa. Tapi kalau benar ada ancaman, berarti kematian Ratih bisa saja bukan hal wajar. Malam itu, keluarga Ratih berkumpul. Ayahnya yang sejak awal terlihat lebih banyak diam, mulai bicara dengan suara berat. Kita kudu periksa kamar Ratih. Sopo ngerti ono barang utawa tulisan sing ditinggal. Dengan perasaan campur aduk, mereka membuka kamar Ratih yang sudah terkunci sejak kematiannya. Begitu pintu dibuka, bau khas kamar itu langsung menyergap bau wangi sabun bercampur samar melati yang entah dari mana asalnya. Semua perabot masih sama, seolah Ratih baru saja pergi sebentar. Di atas meja kecil dekat jendela, ada sebuah buku berwarna biru tua dengan gembok kecil yang sudah rusak. Buku itu adalah buku harian Ratih. Dengan tangan gemetar ibunya membuka halaman-halaman buku itu. Tulisan tangan Ratih memenuhi setiap lembar. Awalnya hanya cerita sehari-hari tentang pasar, sekolah, dan teman-temannya. Namun semakin ke belakang, isinya berubah gelap. Ada kalimat-kalimat penuh ketakutan, coretan tergesa-gesa, bahkan bekas tinta yang tampak seperti terkena air mata. Salah satu halaman berbunyi, "Aku takut, dia terus mengikuti aku. Aku tidak tahu harus cerita ke siapa. Winda sudah tahu sedikit, tapi aku tidak mau libatkan dia. Aku cuma bisa nulis di sini. Kalau suatu hari aku hilang, tolong cari kebenarannya." Membaca itu, ibunya menjerit kecil. Ayahnya memejamkan mata, wajahnya menegang. Mereka berdua merasa tubuhnya merinding. Rasanya seperti Ratih benar-benar berbicara langsung kepada mereka lewat tulisan itu. Di halaman lain, Ratih menulis, "Aku sering lihat dia berdiri di pojok pasar, hanya menatap. Kadang aku merasa ada yang mengikutiku sampai rumah. Kalau aku toleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu selalu ada. Malam-malam aku sering dengar suara orang ketawa lirih di belakang rumah. Aku takut, Bu. Aku takut mati." Tangisan kembali pecah. Ibunya terisak keras. Sementara Winda yang ikut membaca hanya bisa menutup mulut dengan tangan. Malam itu suasana rumah Ratih begitu mencekam. Mereka merasa semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik kematian Ratih Kabar Tentang. Buku harian itu akhirnya bocor ke telinga warga. Desas-desus mulai ramai. Ada yang berbisik tentang lelaki misterius yang sering terlihat di pasar. Ada yang bilang mungkin Ratih jadi korban santet karena menolak seseorang. Bahkan ada yang nekat mengatakan mungkin Ratih terjerat perjanjian gelap, pesugihan, atau kutukan. Tapi bagi keluarga, yang paling jelas hanyalah satu. Ratih hidup dalam ketakutan sebelum mati. Dan kini arwahnya masih berusaha bicara lewat mimpi dan pertanda. Malam berikutnya, seorang tetangga bernama Pak Surip datang. Dengan wajah gelisah, ia berkata, "Pak, Bu, aku iki ora enak ngomongnya. Tapi aku sering weruh wong sing mungkin sampean maksud. Wong iku kerep nongkrong nang pojokan pasar, nang cedak warung kopi. Tetepen aneh, enggoleki. Wong aku sempet weru dheweke koyo ngikut Ratih pas sore-sore. Tapi aku mikir cuma kebetulan." Ayah Ratih menatap tajam. "Kowe ngerti jenenge, Pak?" Surip menggeleng. "Ora, aku ora ngerti. Wong iku pendatang, ora kabeh wong kenal. Nanging saben aku ketemu, rasane ati iki ora penak, kaya ana sing gawe merinding." Mendengar itu, keluarga semakin yakin ancaman itu nyata. Namun mereka juga tahu, menuduh tanpa bukti bisa berbahaya. Yang lebih mengerikan lagi, kalau benar orang itu yang menyebabkan Ratih mati, berarti arwah Ratih memang belum tenang karena kebenaran belum terbongkar. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Di rumah Ratih, suara langkah kaki terdengar jelas di lorong. Meskipun semua orang sudah berkumpul di ruang tamu, pintu kamar Ratih sering bergetar sendiri, seperti ada yang berusaha keluar dari dalam. Bau melati muncul tiba-tiba di malam hari, seringkali bercampur dengan bau anyir yang membuat orang mual. Pada suatu malam, Ibu Ratih kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Ratih duduk di meja belajarnya, menulis sesuatu di buku hariannya. Wajahnya pucat, matanya sembab ketika ibunya mendekat. Ratih menoleh dan berkata dengan suara lirih, "Ma, ojo wedi, aku pengen ngomong. Wong iku sing gawe aku mati." Tapi sebelum nama itu keluar, tubuh Ratih tiba-tiba ditarik bayangan hitam besar, dan mimpi itu pecah seketika. Ibunya terbangun dengan teriakan. Napasnya tersengal, keringatnya membasahi baju. Malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Ayah yakin itu bukan kebetulan. Ratih benar-benar ingin menyampaikan sesuatu, tapi ada kekuatan lain yang menahannya. Berita tentang mimpi itu menyebar ke tetangga. Orang-orang semakin yakin ada rahasia gelap yang menyelimuti kematian Ratih. Mereka mulai resah, takut kalau arwah Ratih akan terus gentayangan
sampai kebenaran terbongkar. Seorang tetua desa akhirnya berkata lirih, Wong, "Nenek bener iki, masalah durung rampung, arwah Ratih bakal terus balik. Kabeh kudu siap, sing jening ge kasunyatan, ora aiso disumputi nganti tekan selawase." Ucapan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Malam ke malam, suasana desa semakin mencekam, dan sejak buku harian Ratih ditemukan, semua orang sadar kematiannya bukan hanya soal sakit misterius, tapi ada sebuah rahasia gelap yang menunggu untuk diungkap. Malam ke-21, setelah kematian Ratih tiba, dan sejak sore suasana desa sudah terasa tidak seperti biasanya. Angin berhembus kencang. Pohon bambu di belakang rumah keluarga Ratih bergesekan menimbulkan suara serak yang panjang. Krak-krak membuat bulu kuduk meremang. Beberapa warga yang datang untuk tahlilan mengaku hawa di sekitar rumah itu lebih dingin dari biasanya. Seperti ada kabut tipis yang hanya menyelimuti halaman rumah Ratih. Padahal rumah lain tidak. Menjelang Isya, ketika semua orang sudah duduk di ruang tengah untuk membaca doa, tiba-tiba lampu rumah mendadak padam. Semua orang terperanjat. Hanya cahaya obor dan lilin kecil yang menerangi ruangan. Seorang bapak berdehem, mencoba menenangkan, mungkin listrik mati, kebetulan wae pas tahlilan. Tapi yang membuat semua orang merinding, hanya rumah Ratih yang mati listriknya. Dari jendela terlihat rumah tetangga masih terang benderang. Suasana jadi hening. Lalu terdengar suara isak tangis pelan dari arah kamar Ratih yang sudah dikunci rapat sejak kematiannya. Semua mata saling pandang, wajah pucat tapi tidak ada yang berani bicara. Suara tangisan itu lirih, seperti suara perempuan muda, kadang merintih, kadang sesenggukan. Beberapa orang perempuan langsung memeluk sesama. Ada yang berbisik, "Astagfirullah, opo iku Ratih?" Ayah Ratih berdiri dengan wajah tegang. "Sing tenang kabeh, ora usah panik," katanya berusaha meneguhkan hati, meski suaranya sendiri bergetar. Namun suara tangisan itu tidak berhenti. Justru semakin jelas, terdengar seperti seseorang duduk di dalam kamar sambil meratap Winda. Sahabat Ratih yang juga hadir malam itu, tiba-tiba menunduk dengan tubuh gemetar. Itu suaranya Ratih, Pak. Aku kenal. Aku sering dengar dia nangis kayak gitu kalau lagi cerita soal ancamannya. Suasana semakin mencekam. Ketika doa akhirnya tetap dilanjutkan dengan suara terbata-bata. Tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar Ratih. Seperti sesuatu jatuh atau dilempar. Semua orang terdiam. Jantung berdegup kencang. Lalu dari celah pintu kamar muncul bayangan putih berdiri tegak. Tidak jelas wujudnya. Hanya samar seperti kabut berbentuk tubuh manusia. Tapi kepala bayangan itu tampak menunduk. Rambut panjang terurai. Wajahnya menghadap ke arah jendela. Seorang pemuda yang duduk di dekat pintu langsung meloncat mundur. Wajahnya pucat pasi. "Astagfirullah, astagfirullah," teriaknya. "Sipi." Orang ikut kaget. Beberapa perempuan hampir pingsan dari luar rumah. Beberapa tetangga yang baru datang untuk ikut tahlilan mengaku melihat sosok putih berdiri di depan rumah. Sosok itu hanya diam, menatap ke arah jendela kamar Ratih. Sosoknya tinggi, rambutnya panjang tergerai sampai menutupi wajah. Warga yang melihat sontak berhenti di jalan. Ada yang balik badan karena takut, ada juga yang nekat berlari masuk ke rumah Ratih untuk berlindung. Bau melati semakin kuat. Awalnya lembut, seperti bunga segar yang baru dipetik. Namun lama-kelamaan berubah menusuk, bercampur dengan bau busuk seperti bangkai. Orang-orang mulai menutup hidung. Ada yang hampir muntah, tapi tidak ada yang berani keluar rumah. Seolah-olah semua terjebak dalam lingkaran teror yang Ratih bawa. Ibu Ratih yang sedari tadi terus menangis, akhirnya bersuara dengan lantang, "Ratih, nak, nenek kui pancen kowe, ojo kawe kita wedi. Enggo monggo opo sing ngerep kau omongno." Suaranya parau tapi penuh rindu. Semua orang terdiam mendengarkan. Suara tangisan dari kamar seolah berhenti sejenak, digantikan dengan suara napas berat, seperti seseorang yang mencoba bicara tapi tertahan. Winda kembali menangis. "Bu, Ratih pengen ngomong sesuatu. Aku yakin dia pengen kasih tahu siapa orang yang bikin dia kayak gini." Tiba-tiba, suara keras menggema lagi dari kamar Ratih. Kali ini bukan benda jatuh, tapi suara lemari kayu yang bergeser sendiri, menggesek lantai dengan bunyi panjang krik, membuat bulu kuduk merinding. Lampu yang tadinya mati, mendadak menyala lagi, padahal tidak ada yang memperbaiki. Saat cahaya terang memenuhi ruangan, jelas terlihat pintu kamar Ratih sedikit terbuka, padahal sebelumnya terkunci rapat. Beberapa orang laki-laki spontan berdiri, termasuk ayah Ratih. Dengan hati-hati, mereka mendekati pintu. Wajah mereka pucat, tapi rasa penasaran dan dorongan untuk melindungi keluarga lebih besar daripada ketakutan. Ayah Ratih mendorong pintu itu perlahan. Krikik.
Pintu berderit keras. Semua orang menahan napas. Begitu pintu terbuka setengah, hawa dingin menusuk keluar, membuat semua yang berdiri di dekat pintu bergidik. Di dalam kamar, tidak ada siapa-siapa. Hanya perabot yang sama seperti terakhir kali, ranjang dengan selimut rapi, meja belajar, dan lemari yang kini bergeser dari tempatnya. Tapi yang membuat semua orang semakin yakin ada sesuatu adalah bau melati bercampur anyir darah yang begitu pekat di dalam kamar. Di dinding dekat jendela, samar terlihat tulisan seperti goresan kuku. Tulisan itu belum pernah ada sebelumnya. Semua mendekat, mencoba membaca. Di sana tertulis dengan goresan tidak rapi, Deweke. Hanya satu kata dalam bahasa Jawa yang artinya dia. Warga langsung geger. Siapa dia yang dimaksud? Ratih, apakah lelaki misterius yang mengancamnya? Ataukah seseorang yang lebih dekat lagi? Tidak ada yang tahu, tapi jelas pesan itu bukan tulisan biasa. Seolah Ratih benar-benar meninggalkan jejak lewat kekuatan arwahnya. Malam itu tahlilan tidak bisa dilanjutkan. Banyak orang memutuskan pulang dengan tubuh gemetar. Sebagian lagi memilih bermalam di rumah saudara karena tidak berani tidur sendiri. Rumah Ratih semakin dipandang sebagai pusat teror, tapi juga sebagai tempat yang menyimpan kebenaran yang harus dibongkar. Ayah Ratih termenung lama setelah semua orang bubar. Ia duduk di ruang tamu wahanya koku. Aku ora iso meneng we, iki wis jelas. Ratih pengen ngomong. Ana wong sing gawe dheweke mati. Lan dheweke durung aiso lunga, sadurunge kebenarane metu. Ibu Ratih mengangguk sambil terisak. Tapi pai, Pak, kita ora ngerti sopo wong iku. Winda yang masih duduk di samping mereka berbisik lirih. Aku pernah lihat Ratih ketemu sama orang di pasar. Lelaki itu tinggi, kulitnya gelap, rambut agak panjang. Ratih kelihatan takut banget. Aku yakin itu orang yang dia maksud. Malam semakin larut, tapi tidak ada yang bisa tidur. Di luar rumah, anjing-anjing menggonggong terus-menerus ke arah halaman, seakan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Setiap kali angin bertiup, suara bambu di belakang rumah terdengar seperti rintihan orang. Dan di jendela kamar Ratih, bayangan putih kadang muncul sebentar, lalu menghilang lagi. Hari itu semua orang sadar, malam ke-21 bukan sekadar ritual doa biasa. Malam itu adalah pertanda bahwa arwah Ratih benar-benar menuntut keadilan. Ayek hanya sekadar hadir lewat mimpi, tapi sudah menunjukkan diri lewat suara, bau, bahkan tulisan. Warga desa pun mulai percaya. Teror ini belum akan berhenti sampai rahasia gelap kematian Ratih terbongkar sepenuhnya. Hari ke-40 akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana desa sudah dipenuhi rasa was-was. Warga yang biasanya ringan langkah kalau datang ke Ramaduka, kali ini banyak yang menunda-nunda. Ada yang hanya mengirim doa dari rumah, ada pula yang memilih tidak hadir sama sekali. Kabar tentang teror di malam ke-7, ke-14 sampai ke-21 sudah menyebar luas. Orang-orang bilang arwah Ratih benar-benar tidak tenang. Dan malam ke-40 dipercaya jadi malam terakhir, sekaligus malam paling menentukan. Rumah keluarga Ratih dipenuhi orang, tapi suasananya berbeda. Tidak ada canda, tidak ada senyum basa-basi. Semua wajah terlihat tegang. Lantunan doa mulai dibacakan. Suara para lelaki bergetar, sementara kaum ibu duduk dengan kepala tertunduk. Beberapa terus memegang tasbih tanpa henti. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Pohon bambu di belakang rumah bergesekan keras, krak, seperti ada puluhan tangan yang menepuk-nepuk batangnya. Di luar, bulan tampak samar tertutup awan hitam. Hawa aneh menyelimuti, seolah ada mata tak kasat mata yang memperhatikan. Dari setiap sudut, tepat ketika doa memasuki pertengahan, suara keras menggema dari kamar Ratih. 2A, seperti pintu dibanting dengan seluruh tenaga. Semua orang sontak terdiam. Bacaan doa berhenti. Jantung seakan meloncat dari dada. Seorang bapak tua dengan suara gemetar berkata, "Astagfirullah, iku saka kamare Ratih tuh." Ayah Ratih berdiri, wajahnya pucat pasi tenang. "Ayo terus no way don." Tapi lidah semua orang keluh. Mereka hanya bisa menatap ke arah pintu kamar Ratih yang masih terkunci rapat. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan, seperti bisikan naman bisikan. Itu begitu jelas, menggema di seluruh ruangan, membuat semua yang hadir bisa mendengarnya. Suara perempuan, lirih tapi penuh penekanan. Belum selesai, suasana seketika pecah. Beberapa orang perempuan langsung menjerit histeris. Ada yang jatuh pingsan di tempat. Beberapa pemuda yang duduk di dekat pintu belakang lari terbirit-birit keluar rumah. Bahkan ada yang terantuk kursi dan jatuh, tapi tetap memaksa bangkit demi melarikan diri. Winda menutup telinganya sambil menangis. Wajahnya pucat pasi. "Itu suara Ratih. Itu suaranya, Bu."
Aku kenal betul. Tubuhnya gemetar hebat, hampir tidak bisa berdiri. Ibu Ratih berteriak sambil menangis. "Ratih nak, nenek pancen kuwi kowe? Ngomong opo sing durung rampung? Ojo ngagetno wong akeh. Ngomong karo ibumu we." Air matanya jatuh deras, tangannya bergetar. Tapi hatinya lebih ingin mendengar jawaban anaknya daripada melarikan diri. Pintu kamar Ratih tiba-tiba bergetar hebat. Duk, duk, duk. Seperti ada yang menghantam dari dalam. Semua orang mundur ketakutan. Lilin-lilin yang dipasang di sudut ruangan padam seketika, menyisakan cahaya lampu redup yang berkelip-kelip seolah hampir mati. Dari dalam kamar terdengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu panjang, menyayat, seperti orang yang meratap kehilangan sesuatu yang sangat penting. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri, membuat dada sesak. Tangisan itu lalu berubah menjadi suara tertawa lirih, pelan, tapi menggema menembus dinding hati. "Aku ora aiso lunga durung rampung." Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti tepat di telinga orang-orang yang ada di ruang tamu. Seorang pemuda desa yang dikenal pemberani. Seno nekat berdiri mendekat ke kamar Ratih sambil membaca doa. "Bismillah, yen pancen iki arwah Ratih, ayo tampakna opo sing arep kok kandhakake. Ojo gawe desa iki ketakutan." Suaranya lantang, tapi semua orang tahu kakinya bergetar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri dengan bunyi kriak. Hawa dingin luar biasa menyembur keluar. Di dalam, samar terlihat sosok perempuan berbaju putih duduk di ranjang Ratih. Rambutnya tergerai panjang menutupi wajah. Tangannya kurus pucat. Kakinya menggantung tanpa menyentuh lantai. Sosok itu menunduk, lalu perlahan mendongak. Semua orang yang melihat langsung menutup mulut, menahan jeritan. Wajah Ratih, tapi pucat pasi. Matanya merah menyala, bibirnya kaku membiru. Ia menatap ke arah semua orang, lalu berkata dengan suara lirih namun terdengar jelas, "Kowe kabeh kudu ngerti. Aku mati ora, wajar." Suasana seketika hening mencekem, tidak ada yang berani bergerak. Sosok Ratih bangkit berdiri, langkahnya lambat, menyeret kakinya. Setiap ia melangkah, bau melati bercampur amis darah semakin kuat. "Aku dijupuk uripku. Aku ora siap lunga. Wong iku sing gawe aku koyo ngene." Suaranya terdengar seperti gabungan ratapan dan amarah. Ayah Ratih, dengan mata berkaca-kaca, memberanikan diri bicara. "Sopo nak? Sopo wong iku? Ngomong, ben kabeh jelas." Sosok Ratih menoleh ke arah ayahnya. Matanya yang merah tampak bergetar, seperti menahan sesuatu. Bibirnya bergerak perlahan, tapi suaranya tertahan. Seperti ada yang membungkam. Dari mulutnya hanya keluar bisikan terputus dewe. Lalu tiba-tiba tubuhnya bergetar keras, dan sosoknya menghilang seketika di depan mata. Pintu kamar terbanting keras hingga membuat kaca jendela bergetar. Orang-orang berteriak. Beberapa langsung lari keluar rumah. Ada yang jatuh tersungkur, ada yang menangis keras. Suasana benar-benar kacau. Namun yang paling terpukul adalah keluarga Ratih. Mereka tahu arwah anaknya benar-benar menuntut keadilan. Ratih tidak bisa pergi karena ada seseorang yang membuatnya mati tidak wajar. Dan arwah itu belum tenang sampai kebenaran terungkap. Malam itu, tahlilan tidak bisa dilanjutkan. Semua orang bubar dengan wajah pucat. Sebagian masih gemetar. Rumah Ratih menjadi sepi. Hanya tersisa keluarga yang masih duduk di ruang tamu dengan wajah penuh ketakutan bercampur kebingungan. Winda berkata lirih sambil menangis. "Bu, Pa, aku ngerti Ratih pengen bilang sesuatu. Mungkin maksudnya Do. Aku tahu ada laki-laki di pasar. Namanya Dewa. Ratih pernah cerita. Dia sering ngikutin, sering ngancam. Jangan-jangan itu orangnya." Ayah Ratih mengepalkan tangan, wajahnya muram. "Yen pancen bener aku ora bakal tinggal menang. Anak iki kudu untuk keadilan, urip utawa mati." Ibu Ratih hanya bisa menangis, memeluk foto anaknya yang tergantung di dinding. Malam ke-40, yang seharusnya jadi doa terakhir, justru membuka tabir bahwa arwah Ratih belum selesai dengan urusan dunianya. Dan terornya baru saja mencapai puncak. Pagi setelah malam ke-40 itu, desa diguncang lagi oleh kabar baru. Beberapa warga yang kebetulan lewat makam Ratih untuk membersihkan area pemakaman menemukan hal aneh. Tanah di sekitar pusaranya terlihat gembur, seperti baru saja digali dari dalam. Yang lebih mengerikan, ujung kain kafan Ratih tampak keluar sedikit dari tanah, kotor terkena lumpur dan embun pagi. Orang yang melihat pertama kali adalah Pak Surip. Ia terhuyung mundur, wahanya pukat. "Posi." Dengan suara parau ia berseru, "Astagfirullah,
Opo iki? Iki kaya ono, sing mitusakan jero. Suaranya menggelegar, membuat beberapa warga lain segera berdatangan. Mereka berkumpul, sebagian menutup mulut, sebagian lain melirik satu sama lain dengan tatapan ketakutan. Ora mungkin iki ulah wong desa ora ono sing wani ganggu makam, bisik salah seorang ibu. Yang lain menimpali. Iki tanda, Ratih durung tenang. Dheweke pengen ngomong, pengen kabeh ngerti sopo sing gawe dheweke mati. Kabar itu cepat menyebar. Dalam hitungan jam, halaman rumah keluarga Ratih kembali dipenuhi warga. Suasana tegang, hampir semua orang membicarakan hal yang sama. Arwah Ratih belum selesai dengan urusan dunia. Ayah Ratih, dengan wajah kusut dan mata merah, akhirnya memutuskan mendatangi makam putrinya bersama beberapa orang tetua desa. Mereka berdiri di depan gundukan tanah itu, menatap kain kafan yang keluar dari tanah dengan perasaan campur aduk. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati samar yang menusuk. "Pak, iki jelas tanda," kata Mbah Sastro, tetua yang dituakan. "Arwah Ratih nyuwun keadilan. Wong mati nenek durung rampung urusane, bakal nuduhake pratanda. Lan iki pratanda sing paling cito." Ayah Ratih menunduk, tangannya mengepal. "Aku ngerti, Mbah, nanging kebenaran iki kudu jelas. Sopo sing gawe anakku mati?" Malam itu, warga sepakat untuk berjaga. Mereka takut terjadi hal-hal aneh lagi. Namun bukannya tenang, justru teror semakin menjadi. Saat tengah malam, beberapa orang yang berjaga dekat rumah Ratih mengaku mendengar suara langkah kaki di halaman. Saat mereka menengok, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan bambu. Di dalam rumah, Ibu Ratih tidak bisa tidur. Ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, Ratih datang dengan wajah pucat dan mata merah, sambil menunjuk ke arah makamnya. Bibirnya bergerak tanpa suara, hanya membentuk satu kata, "Dewa." Ibu Ratih terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya tersengal, matanya menatap kosong. Winda yang malam itu tidur di rumahnya segera menghampiri. "Bu, ojo wedi, Ratih pengen nunjuk sopo sing gawe deweke mati. Aku wis curiga dewa iku wong." Nama dewa kembali terucap, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Lelaki misterius itu memang sudah lama jadi buah bibir. Konon, ia sering terlihat di pasar. Tatapannya tajam, psikopnya aneh, dan beberapa kali terlihat mengikuti Ratih. Sebelum kematian gadis itu, keesokan harinya, beberapa warga memberanikan diri mencari dewa. Mereka mendatangi pasar, tapi anehnya, lelaki itu tidak pernah terlihat lagi sejak malam ke-40. Seolah menghilang di telan bumi. Justru itu yang membuat kecurigaan semakin besar. Orang-orang mulai yakin dewa ada hubungannya dengan kematian Ratih. Namun masalahnya, tidak ada bukti nyata, hanya tanda-tanda gaib dan cerita dari mulut ke mulut. Tapi bagi warga desa, itu sudah cukup untuk membuat mereka percaya. Mereka takut kalau kebenaran tidak segera terungkap, arwah Ratih akan terus menghantui. Malam berikutnya, suasana semakin mencekam. Lampu rumah Ratih sering padam sendiri, meski listrik normal. Bau melati bercampur amis darah muncul tiba-tiba di ruang tamu. Suara tangisan lirih terdengar dari kamar Ratih hampir setiap malam. Bahkan beberapa warga yang lewat depan rumah mengaku melihat sosok perempuan berdiri di jendela. Rambut panjang tergerai, matanya merah menyala. Ayah Ratih semakin gelisah. Ia merasa tidak bisa hanya menunggu. "Aku kudu nemo kakek wong iku, yen bener dewa sing gawe anakku koyo nene, kudu tanggung jawab. Yen ora, Ratih bakal terus sengsara." Malam itu, ia duduk lama di depan foto Ratih yang tergantung di dinding. Matanya berkaca-kaca. "Nak, ojo khawatir, Bapak bakal golek kebenaran. Aku janji." Tepat setelah kata-kata itu keluar, terdengar suara keras dari kamar Ratih. Pintu kamar terbuka sendiri, dan dari dalam keluar angin dingin menusuk. Bau melati makin kuat, bercampur dengan aroma busuk. Semua yang ada di rumah berlari ke arah pintu, tapi tidak ada yang berani masuk. Dari dalam kamar terdengar suara bisikan, pelan tapi jelas, "Bapak, goleki kebenaranku." Suara itu membuat semua orang merinding. Ayah Ratih menunduk, air matanya jatuh. Ia merasa suara itu adalah jawaban langsung dari putrinya. Malam itu ia semakin mantap. Kebenaran harus diungkap. Hari-hari berikutnya, desa tidak pernah sama. Warga hidup dalam ketakutan. Mereka keluar malam. Suara anjing menggonggong tak henti di sekitar rumah Ratih. Dan setiap kali lewat dekat makamnya, orang-orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Beberapa orang bahkan mengaku diganggu dalam mimpi. Mereka bermimpi bertemu Ratih, berdiri di pinggir sawah. Wajahnya pucat, matanya merah, bibirnya terus bergetar seolah ingin bicara. Dan dalam setiap mimpi itu, selalu ada suara samar yang menyebut satu nama,
dewa. Namun meski semua tanda menunjuk ke arah yang sama, kebenaran belum benar-benar terungkap. Dewa masih hilang entah kemana, dan arwah Ratih seolah masih berkeliaran, menuntut keadilan yang belum terbayar. Suatu malam, Winda kembali bermimpi. Kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, Ratih memegang tangannya erat-erat, wajahnya penuh luka. Bibirnya bergetar, lalu berkata jelas, "Aku durung aiso lunga, tolong Win, entekno urusanku. Yen ora, aku bakal terus anak kenek." Winda terbangun dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras. Ia tahu, pesan itu bukan hanya untuknya, tapi untuk semua orang di desa. Ratih belum selesai dengan urusan dunianya, dan sampai kebenaran terungkap, teror ini tidak akan berhenti. Keesokan harinya, saat matahari mulai condong ke barat, seorang warga kembali menemukan hal ganjil. Di dekat makam Ratih, tanah kembali terganggu. Kali ini lebih parah, seolah ada tangan yang mencoba keluar dari dalam tanah. Di atas gundukan makam, tergeletak setangkai bunga melati segar yang tidak pernah ditaruh oleh siapapun. Warga panik. Mereka yakin Ratih benar-benar berusaha keluar, berusaha menunjukkan kebenaran. Beberapa orang berbisik dengan wajah pucat, "Yen iki terus kedadean, arwah bakal dadi banaspati, ora aiso tenang selawase." Dan semenjak itu, semua orang sadar, urusan dunia Ratih belum selesai. Entah siapa dewa, entah apa yang sebenarnya terjadi. Satu hal yang pasti, teror arwah Ratih masih akan menghantui desa itu sampai kebenaran terungkap.